itu didekatkan. Kajai tahun tuh Bapak Ibu, dikatakan niya singintong kemai naboli rezeki ta anjo malaikat Mikail. Anjo malaikat Mikail, arena di Mikail, pemimpin malaikat yang membagi rezeki. Ya, ketua kelompok pembagi rezeki. Tena niya sing yang kemai naboli rezeki ta. Nah, setiap hari itu dia bagikan ke rezeki kita. Tapi ada orang rezekinya disimpan di Kalimantan, sehingga apa yang terjadi, dia harus berangkat ke sana baru dia dapat. Ada orang ternyata rezekinya bukan dia yang cari, justru Allah yang dekatkan kepada dia. Betul? Ya, makanya rajin-rajin kita bersalawat. Oleh karena itu, untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barakatna salawat ta'anne niyaji Allah taala ya apabila busia sehingga tidak turun hujan yang deras. Mari kita sama-sama bersalawat dulu. Sallallahu sallallahu satu kali lagi, kurang semangat. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima u'luq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima u'luq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima u'luq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Malam ini tasya malam keberapa? Malam kedua. Berarti lepa makilang cara maribangia po ini? Atau niat tu berubat tuan maribangia? Niat. Bapak Ibu sekalian punna jangan sampai isi ceramah yang berulangi. Lepa kilang maribangia ya. Tenang ngapa punna berulang ka yang asinan tu yang berulang insyaallah nyamang itu dikasih ya. Betul tidak? Iya. Punna berulang itu insyaallah nyaman dikasih ya. Mudah-mudahan kepala desa juga berulang tahun depan. Bapak Ibu sekalian ya insyaallah. Tabe kita mau poranga pun nak bicara tahu kematian Bapak Ibu, kematian dan kehidupan itu satu paket, tidak bisa dipisah. Setuju? Hidup dan mati Bapak Ibu sekalian itu satu paket, bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Karena kita semua masih hidup, maka tidak ada jalan lain yang harus kita terima, yang harus kita persiapkan. Tidak ada jalan lain, tidak terkecuali harus siap mati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap jiwa akan mengalami yang namanya kematian dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kematian ini Bapak Ibu sekalian bukan manusia yang atur, bukan pula malaikat yang atur. Hanya malaikat maut diberikan tugas untuk mencabut nyawa yang tiba ajalnya. Jadi tiai manusia, tiai rupa tahu angatur ane kematian. Betul tidak? Anggapan na tiai tahu, kapun na tahu ngatur kematian Bapak Ibu sekalian, iya, akan terjadi kericuhan di dunia ini. Akan kacau walau. Misalnya, ya, Pak Desa ngatur ki. Ya, karena Pak Desa nisare otoritas.
desa Timbuseng untuk mengatur kematian. Maka tentu akan terjadi sentimen. Betul tidak? Nah catai pada desa ini jeriola ya pendukung dan dicalengannya. Nih, yang jeriola itu nanti yang pilih yang merone pertama daftar pertama. Maka bisa terjadi demikian. Kemudian kematian ini Bapak Ibu sekalian tidak berdasar kepada berdasarkan nama, berdasarkan dengan huruf abjad. Karena seandainya berdasarkan huruf abjad, bahwa kematian itu diurut berdasarkan dengan arena tawa, mulai dari A sampai Z. Misalnya bulan pertama yang harus mati adalah yang bernama huruf A. Maka balasan ngasih huruf A ya. Misalnya bulan pertama ya C, ya D, siapa lagi? Yang C, yang D. Bahaya. Nah karena huruf B, nak berundang huruf B, tayang di bulan tampole. Nah datang ibatku nabatui kematian. Huruf B ibadu, ibat Sri, ibat C, masuk huruf D, idahalia, idahalan. Satu-satunya manusia yang paling beruntung dan dia berterima kasih mungkin kepada Tuhan adalah Zainuddin. Nah karena Zainuddin, oh ya Allah terima kasih ya Allah sarelalu kodong baraka manggeku na amakku. Nah sahabat manggeku na amakku na sarika aring Zainuddin inat kiribo ko mate. Apa nakana malaikat mau ka iyo ikaw ribo ko mate tapi inai lang gene ko. Ngapain? Namatay nga si Mitawa. Nakala gene kale-kale ka. Iyo gene magkaroon ng panicabot na nyawano. Nakala sa malaikat ka inai lang kapangi ko. Nakala kain kapang memang ikupake. Puro ko memang ikalain ko. Nampa gene apasa mi basa kain kapanku. Napa nu cabut nyawa ko malaikat nakana iya cocok ki penalembay ku cabut nyawa nang inai lang ngiran ko bayar ko pulang lalak japan pocong ko nakana iyo di enjoy papain di kuburan napa nu cabut nyawaku rawa pa takala na kita mo pasoso kalengku nakana malaikat ka cocok ki rawa ko lang na pasoso kalenu menghadap kiblat ku cabut nyawa no inay lang panaw ni papanno. Inay lang timbuki ko. Nakana iyo di tenamento na cocok po na berdasarkan huruf abjad. Betul tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian, karena kematian bukan manusia yang atur. Allah yang atur. Siapa yang telah ditetapkan ajalnya, maka itu yang akan mati. Maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain kecuali harus segera siap-siap untuk Ibu, saya maki mati. Saya maki. Kenapa saya resi ya? Ibu ndak aku lagi nih. Pun aku cini-cini ini mau cucuk lah. Nanti apa nasi ya? Apalagi kau mesti. Kenapa nak berak naik pasti. Betul tidak? Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kita, menuntun kita. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segera engkau sadar, kata Allah. Bersegeralah engkau sadar. Bukti bahwa kita sadar, tentu kita akan merenungi diri kita. Kita akan merenungi jiwa kita, perbuatan kita, sifat kita. Ninawa-nawa batang kalea, tetere. Ni sadari kalian kangga antekam manni. Sari-sari ku salam pun namutiran. Makanya segera bertaubat. Dari kita taubat. Dari tunda-tundai taubat ka. Kapun na niat kita batu malaikat mau ka. Tena na kayang itaubat ta. Betul? Jadi segera taubat. Apa yang harus kita taubatkan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, dosa-dosa besar seperti syirik. Apa luar Allah Ta'ala. Gereja paruah Allah Ta'ala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kaya Ustaz, anya lampari pokok-pokok ka atau lampari batua, tiyay anjo.
Ya, bukan hanya itu, tapi banyak berhala-berhala yang dekat dengan kita, yang membuat kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhala yang paling dekat saat ini yaitu HP. Betul? Bani tahu Masjid Aisyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang Isya, tapi ada berhala di hadapan tak, dia main di PC, TikTok, iya tuh, WA, Facebook, Twitter, apa lagi? Ya, Instagram, ya main je. Maka itu adalah salah satu berhala yang paling dekat. Pekerjaan adalah berhala. Bisnis adalah berhala. Segala sesuatu yang melalaikan manusia untuk ingat Allah, beribadah kepada Allah, maka itu adalah bagian daripada berhala. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, la tusyrik billah, jangan mensyirikatkan Allah. Wa may yusyrik bi ibadatillah faqad harrama alaihi jannah. Siapa yang menduakan Allah dalam ibadah, maka haram baginya masuk surga. Maka dari kita taubat, ya, dosa-dosa besar seperti syirik, dosa yang kedua seperti zina, iya, dosa yang ketiga, ya, dosa-dosa besar seperti berdosa kepada kedua orang tua, segera taubat. Iya, ibu, anda kalang tamay rumalanga, insya Allah penatenan aku salah, ya, Allah salasa. Menurut kalau kita ikuti pemerintah, hari Selasa tanggal 12. Kalau Muhammadiyah itu jatuh pada hari Senin tanggal 11. Perbedaan jatuh pertamanya tidak ada masalah, jangan perbesar perbedaan. Yang salah adalah yang tidak puasa. Setuju? Jadi tahu tapi tahu lapasan anak pasti pemoporan. Betul tidak? Padahal itu harusnya ditaubatkan dulu sebelum masuk bulan puasa. Karena malaikat Jibril, bayi berdoa malaikat Jibril, inai ngamingkangi Rasulullah ketika dia khutbah. Begitu naik di mimbar, nah karena malaikat kaya Allah, aku tarimai ibadah puasana siagan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan. Hambamu yang berpuasa dan melakukan ibadah di dalamnya selama bulan Ramadan, orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya, maka nakana minak bita, amin. Yang kedua, ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya orang yang masih ada bombekna. Jai tahu, jai anak, bapak ibu sekalian, lepak pitawa lapasak nak nampak na boya amanggena na boya makna nampak na si pamoporan apala pupuro. Betul? Itu kebiasaan buruk, kebiasaan yang salah. Seharusnya sebelum masuk Ramadan apala pupuro memang supaya diterima pahala ibadah puasa ata. Terus jai tahu lepak lapas tawa nampak na boya tetanggana selama ini bombeki. Nakana si pamopurang ito kasi gapal may ripat lapasan nga nampak may cipika-cipiko si pamopurang ito sa ribatan na iyo pamopurang na iyo sila pas si tawa ka lapas sa minitawa tena na kamanyo sebelum masuk Ramadan. Yang kedua ibu, yang ketiga, jangan terima amal ibadah puasanya istri yang berdosa kepada suaminya. Dari sebelum entama itu embaung tawas kakdo dan nari dini hari itu malam Senin atau malam Selasa apala pupurok memang Allah tak galah limana dahin. Bagaimana caranya? Jam 10 malam bu. Kalau jam 10 malam ada masalah tak, jam 10 malam minta maaf pada suami tak. Jam pagi, jam 10 malam, atau ada mau tak ada yang mau disuruh beli, usahakan minta jam 10 malam. Jangan jam 8. Jam 10 malam, pada saat anak-anak sudah tidur, lampu sudah mau dimatikan. Allah minta galak limana, daing.
nilang tama itu rumah lah puasa to member pemupurang ada na jahai dosa angku daya mereka nakana to ngidaeng nakana tinanalo di pusat dengan dia nakana jahai daeng tinanalo yang biasanya nakana apa daeng nakana daeng biasa lahnya duit tetap 51 dia di tempat biro kanja amal lain enak kijian tuh bodoh kebiasa pala dari balanja anak natena becak diku nek mangga aja duit becak dita 20 sabu rua lu 10 sabu set koleng asing terus nakan ada lain iyo ko pamupura kali tapi nakin niya tunro dosa ako mangirikaw ni pamupuran to nakan apa tinalahan niya ko sa atin yan ito dahil nakan niya hindi si Tudin nagaji ko setiap bulan itu 7 juta hindi 7 juta ko gapado setiap bulan tapi 5 juta din ko sa riyan ko ang kanahin 2 juta hindi 1 juta ko sa riyan ko 1 juta ada janda piran di sana. Kira-kira ini di pemupuran. Ini memang kalau ibu-ibu pembenci itu. Bapak ibu sekalian. Jadi si pemupuran memang kita jangan bawa dosa masuk dalam bulan Ramadan supaya apa? Anyaman ini kasih puasa penalepa kita si pemupuran, betul tidak? Bayangkan ada tetangga tak kiri kanan si bomeki nampatina nalepa si pemupuran tuan tamak bulan puasa asulukin dalam bakar letak barasa nampayat sultungit barasa nampak si janjal lek baki maka ketika mapakasiap langsung timbul lagi perasaan tidak enak betul akhirnya nakana apa tuh nyundo janjangan kuseng itu nakana itu daster no pakaian tuh anu cicil banyak prasangka makanya si pemupuran ki apa gimana pun si pemupuran memang kisah ribatan tak anu lebat kisi salah kana ya bapak ibu sekalian salam pun na pare ipakuka nasare ko kali pa si pemupuran betul tidak apare itaritang nasare taong ko talong bato apare taong maki es buah ya isari taong mi jay na betul tidak? Termasuk ibu kepada suami mohon maaf banyak suami hanya tidak mau mengungkapkan itu perasaannya kepada kita padahal ia memiliki rasa kecewa kepada istrinya betul tidak? Oh langgar nih korban lompo na sarana ka na betul berarti korban ibu berdasarkan penelitian tapi ke pemupuran berdasarkan penelitian studi kasus bapak ibu sekalian rata-rata suami lebih duluan meninggal daripada istri ini contohnya Desija kemarin saya takziah di Lantemu juga suaminya meninggal 2 hari yang lalu di sana di Pagentungan juga suami meninggal. Kenapa? Karena ternyata penelitian menunjukkan suami besar apapun masalahnya dia tidak pernah ungkapkan kepada orang lain, dia terus yang mau menanggung beban itu, dia tahan, betul tidak? Biar dia dapat cemohan di sana di tempat kerja, dia tidak ceritakan di kita Bapak Ibu sekalian. Dia simpan dan dia tidak curhat kepada teman-temannya. Bayangkan kita dulu waktu kecil, kalau kita beserki, sisalaki, ya aganta di sekolah ya, nampak ngerukin motor, apa nakala manggeta, manjanan nih, laki-laki kau tuh, betul tidak? Laki-laki kau tuh. Jangan menangis. Ya, beda dengan baik-baiknya. Pun niat masalahnya, dia curhat. Curhat ke mamanya,
curhat kepada temannya. Sambil curhat, kalau berat masalahnya dia menangis. Penelitian menunjukkan air mata itu adalah obat. Makanya ibu, antu jeknet mataya obat. Makanya setiap hari pun nabarik basiannya cicah. Kadang-kadang seperti biji merica. Kenapa? Karena air mata yang membuat cicak. Apa itu cicak? Itulah virus-virus dan bakteri yang masuk di dalam mata. Karena ada air mata, akhirnya dia dorong keluar. Akhirnya tidak masuk jadi penyakit. Apalagi kalau dia menangis. Perempuan kalau dia menangis, maka hilang semua bebannya. Yang penting dia sudah menangis, hilang bebannya. Betul tidak, Bu? Iya, promi. Beda dengan kata pura-pura niat. Niat masalah tak tambah dia. Ada masalah di kantor, di bawah, dipendam. Tiba di rumah, ya moro-moro mati sini, dipendam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, laki-laki cepat dapat penyakit dan pendek umur. Ya, makanya Pak, kalau mau ki panjang umur, kalau ada masalah tak, jangan pendangi. Sesama aku laki-laki jangan pendam. Jadi pun ada moro-moroi ki amak dari palaka, jangan dipendam masalah tak, menangislah. Supaya laku murut. Ya. Jadi harus taubat dulu. Kisah dari kalaya tinan ya seng siapa ya nam moteran tahu, makanya jangan tunda taubat. Setelah kita taubat, setelah kita sadar, maka apa kata Allah? Segera ikuti perbuatan baik agar apa? Allah siapkan engkau surga yang luasnya langit dan bumi. Untuk siapa itu surga? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah mereka yang senantiasa beramal soleh. Ibu, ngasih yang tamat surga. Gitu? Punaya kita masuk surga, maka gau-gau wajib mati. Ya, lakukan amal kebaikan, jangan tunda kebaikan. Jangan tunda sholat. Kalau ada waktu masuk sholat, lakukan segera sholat, jangan tunda. Karena kematian Bapak Ibu sekalian tidak mengacu kepada tua atau muda. Siapa yang tiba ajalnya, maka itulah yang akan dijemput oleh malaikat maut. Maka Bapak Ibu, satu amalan yang kalau kita lakukan ini, dari 10 orang yang pada saat nanti mati tidak akan rusak dia punya badan tubuh, tidak akan hancur dia punya badan tubuh. Maka Bapak Ibu, ada 10 golongan manusia yang nanti pada saat terkubur di dalam bumi, di perutnya bumi, di dalam tanah, maka jasadnya insya Allah mendapatkan perlindungan dari Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah para anbiya wal mursalin, yaitu para nabi dan rasul. Katean ni tiai nabi, tiai rasul. Siapa lagi? Al-alim atau ulama. Ulama Bapak Ibu sekalian yang lurus, ulama yang bermanfaat, yang luas ilmunya, insya Allah itu akan mendapatkan perlindungan di alam kubur. Yang ketiga adalah wahamilul Quran, adalah mereka para ahli Quran, maka itu dia akan mendapatkan perlindungan di alam kuburnya. Kita bukan ulama, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kita berpotensi menjadi ahli Quran. Bagaimana caranya kita menjadi ahli Quran? Rajin-rajin ki begitu ndai ngaji ta. Punanya kesempatan tang ngaji ki. Sebelum ngatin roki ngaji kiro. Nia itu amalan nakana nak bita pun na anjo ni amal kang insya Allah sangkam aja ke antu amaca Quran 30 juz pahalana. Anu gampang dulu tapi kita lalaikan. Apa itu Ustaz? Nakana nak bita inai maca kul huwallahu ahad, al-ikhlas 3 kali, kemudian al-falak 3 kali, kul a'udzu birabbil falak 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali sebelum at-tinroy, kemudian
ilalan cek ne sambayang leba ingal lejek ne sambayang nampa nabaca anjo maka anggap pay pahala sangkam maji ambaca Quran 30 juz. Anu kan pendudu tapi biasa nilalaikan, betul tidak? Apalagi kamakaman ne atin romi tawa Bapak Ibu sekalian minta galain je HP ya. Betul tidak? Sudah dibantal ini masih diputar. Masih kejajan HP ya. Sinampe at tinrogi ketindi sama kita. Ngapain? Nasaba ya kan tinro adalah setan. Maka biasakan. Siapa yang rajin mengaji Bapak Ibu sekalian, maka Allah bukakan rahmat baginya. Allah liputi rahmat baginya. Hatinya akan dipenuhi rahmat. Hatinya akan dilapangkan oleh Allah. Sehingga dia akan dijauhi dari segala bentuk penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit batin atau penyakit hati. Ibu. Biasa ki acinik tahu kabatangan. Kasusukan. Biasa ki. Rata-rata tahu kabatangan anak ya kugapay ya, rata-rata bayi-bayi nih. Betul tidak? Talik bakang anggap tahu kabatangan bapak-bapak. Talik bakang anggap bapak-bapak kasusukan, talik bakang justru bapak-bapak biasa pasusu. Anggapan akan menjo, nasabaan tu bayi-bayi ini yang sangin perasaan na pakai. Karena sangin perasaan na pakai, akhirnya biasa menghayal. Betul tak Bu? Ibu, ya saya menghayal toh. Saya juta nih sehari angki, dibayangkan 5 juta. Naganai, alhamdulillah saya juta na sehari nge bapak nah. Seandainya 5 juta nih, aku le amalin nih, kule amalian nih, kurang syukur ka. Betul? Napun na biasa makin itu menghayal, maka akan mengurangi rasa kesyukuran. Ketika kita biasa menghayal, maka akan kosong jiwata, kosong hatita. Ketika kosong hatita, antama ijinya. Jika mereka. Antum minaniak lepak kajarian. Biru-biru kalen. Biru-biru dulu. Yeah. 3 minggu sebelum pemilihan ane pencoblosan. Jam 10 malam ditelepon kak mahasiswa dari Flores. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ki bisa kita datang di pondok Andi? Ku bilang kenapa? Ada tomangku kodong. Ya kerasukan Ki. Kabatangan Ki, bahasa kasaraknya. Kasosokan Ki. Terus kenapa Mi? Nah karena si jam ini baca Quran riagang-agang ate napan na berubah sangi mengamuk na berteriak Ki. Ku bilang iya pain. May patuntuin. Kaya janak kilang apa landrukin tena kelang obati niat ja agangku kutil pun agangku si agama manjo. Alhamdulillah niat mabantu jam 10 malam po. Nasabak kamarakna ukurannya 2,5 meter kali 3 meter. Cak di kamarakna nampak 10 larang. 10 lalang nampak tahu batu ngasen dari Flores. Nampai malah dari timur nga amun dulu manakah. Naga-naga nga agang kun tama ko eh. Gua na tayo karong suruh-sulu. Ang apa? Rasana. Suruh-sulu magarong. Dua memantal lalang. Ayan yung manlatak galayan. Yang kuat-kuat silahkan tinggal. Ya, supaya bagus diruqyah sama Ustaz. Diruqyah Ibu. Dibacakan Al-Quran. Baru Al-Fatihah dibacakan amar-amaram. Ternyata itu orang yang kerasukan, kalau ditanya dia bisa diajak bicara. Ya, tapi sesungguhnya yang bicara bukan dirinya, tapi jiwanya yang telah dikuasai oleh jin atau setan. Makanya pernah niat tahu kabatangan, teh aku tapaki. Kabatangan idem kebo. Mana idem kebo? Mana idem kebo? Contoh nih. Contoh kabatangan idem kebo ni pica. Nampak di kota na, nga ba to? Nagana yung ano inang yung suro ko, nagana yung kanan. Nampak yung kanan, si Bobel level yung kebo.
Nakana mi anak na dengkanang, oh pantas. Si Salakana memang itu dengkanan namaku. Kucing memang inyo dengkanan subangi asulo patur balakna si gandeng anak na ngiram botol-botol lo. Punaannya lu pagi tambah abesar makan ko. Betul tidak? Apalagi penuh kutanang yang kanan suruh kanan dengkanan. Oh, jangan dipercaya. Karena itu jin, pengaruh jin. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Setelah surah Al-Fatihah, ya, Ustaz membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Begitu dibacakan ayat 1 sampai 5, amar-amarang yang dijojir Ustaz kan, "Hei jin, keluar kau." Apa nakana jingan tidak bisa keluar. Kenapa tidak mau keluar? Dia bilang, ada ambil tempatku. Di mana kau memang tinggalkah? Dia bilang di sana, di Macanda. Kan itu tahu Macanda? Ya, sana di Macanda. Di mana di Macanda? Di kuburan Covid atau kuburan Cina? Nah kan anjing nyari panyingkul kah? Amo tere mau kepain di tempat nu, tere mau kon rini, lebalas ini kodong mahasiswa ya. Anu teh nabi janan nih kodong hebat turi Polores ya, hebat turi pedesaan ini saya teh mau ganggui. Nah kan aku kuleb, amo tere di tempatku. Yang ngasih ngali tempatku. Nah karena Ustaz kak, ina ngali tempat nu. Nanti na janjoin bala, tidak ada di bangunan di situ. Apa nak anak nalengasih ngicalek kak. Oh ternyata baliho banyak di penyingkul. Akhirnya dijuruk ya, disuruh keluar, pindah kau. Cari tempat yang baik. Keluar kau, dibaca nih. Ternyata ini Ustadz Bu pintar sih. Ini saya akui, imamnya Masjid Nurul Jamaah Bontoalat Toa, namanya Ustadz Umar. Itu dia tahu, dia bisa terawan dan bisa dia rasakan energinya berapa jin di dalam. Nah kok bika, kenapa? Nah kata, pantas kuat sih. Napa simbung-simbung ngasih ngagana, kata lu lalang. Kata, tolong kok, bilang ini tolong. Ayo main, Ruki coba tengah malam nih. Dirukian. Begitu dibacakan ayat kursi, ternyata dah ambil tenaga dalam ini Ustadz lalu bilang jatuh pingsan. Tak nami, angapa minggir kepingsan? Nah karena asuluk bikin ruah lari nih. Saya mami mantap. Karena bacakan lagi supaya cepat keluar. Kasihan, supaya cepat sadar. Udah baca nih, ambil lagi surah Al-Hasr. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ternyata ibu ngalalang yang seriaman tangan tenanan sulu matanya kita bikinlah. Maka dilanjutkan ayat Ustadz. Begitu dilanjutkan ayat, ternyata ada reaksinya. Begitu ada reaksinya, saya tanya Ustadz, ada reaksinya. Itu misalnya, nah karena tiai enjo sumpahnya bereaksi. Agana nih emotri. Karena ngapa nanya emotri? Kalau kita nanti, ngapa emotri? Nah karena iri kujumpu agangku. Oh, iri na jumpu agano. Pasal misalnya kale-kale. Dibacakan ayat suci Al-Quran 30 juz biar dia terbakar keluar sendiri. Apa nakana mana 30 juz nu baca tenar kulis suru. Angapa memang natena stay suru jintomo. Makanya ibu dia aku biasa menghayal balas si pun na jintomo antama. Anting mo pak na biasa to niya ibu-ibu tong lo. Nike uridain na oh manache. Tena pa puali. Manache, tena na puali. Oh manache, tongolo no. Ya, ang nga pintang ginto mo kan. Bapak Ibu, dah rajin baca Quran. Siapa yang rajin baca Quran? Oh, bercahaya dia nanti alam kuburnya. Siapa yang baca Quran, insya Allah bahagia di alam kuburnya. Kenapa?
Karena syafaat Al-Quran akan datang menerangi di alam kubur dan menemani dia di dalam kubur. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya, kepada siapa yang selalu membaca pada saat dia berada di alam kubur sampai hari kiamat. Ibu, niat jasalam. Punatia memang ki amaca kurang kamakam manne. Niat ja antu salang. Badan terbujur kaku, bibir sudah tidak bisa goyang, lidah sudah kaku, mata dan hanya melotot saja ke atas. Kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Ya, inai mami ambacang Quran, sakrit dan tamami, anak-anak tamami, tetangga tamami ambacakan Yasin. Angapanya pun niat tahu lamoteran, na Yasin dibaca. Ibu. Apa kira-kira? Keseni Yasin mah baca. Ngapa na Yasin? Seolah-olah Yasin itu ayat pembunuh. Betul tidak? Kenapa Yasin? Karena menurut Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, kenapa Yasin? Kalau Yasin dibaca, maka Bapak Ibu, kalau orang sekarat lalu dibacakan Yasin, maka Allah dengan rahmat dan pahalanya keutamaan Yasin, maka Allah akan ringankan dia beban sekaratnya. Siapa yang membaca Yasin, maka barakahna pahalanya sangkamai 10 kali membaca Al-Quran 30 juz. Kenapa? Karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yasin itu adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah sir rahasia dari Nabi Al-Mustafa Al-Insan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dimulai dengan huruf Yasin, 2 huruf, ya dan sin. Ya artinya hai, hei, wei, ya itu artinya ya, ya. Sangka betul? Ya dan naba misalnya. Hai sin, sin artinya manusia. Dari kata al-insan, insan yang mana? Yaitu ditunjuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam An-Nawawi Al-Bantani mensyarah itu sin. Sin itu talu gerigina. Talu gerigina nih? Gerigi pertama itu menunjuk kepada Nurullah. Yang mana itu Nurullah? Itulah ya diri kita yang sebenar-benarnya diri. Menunjuk kepada yang mana? Yaitu ruh. Kemudian gerigi yang kedua menunjuk kepada Nur Muhammad. Yang mana itu Nur Muhammad? Yaitu ruh yang ditiupkan ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam diri kita. Namanya rahasianya Allah, Nur Muhammad. Tidak lain daripada Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sinnya gerigi yang ketiga menunjuk kepada Nur Adam atau Nur Insan, yaitu diri kita, badan tubuh kita. Karena diri kita terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani terbuat dari tanah, terbuat dari pepe, terbuat dari jene, terbuat dari angin. Dari halusnya semua, Bapak Ibu sekalian, di dalam kalimat wa'du menimanikan. Itu. Ya. Dari dia, dari nur. Kemudian di dalamnya jiwata, ruhta, nyawata itu langsung dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Hei malaikat, lapat jari arupa tahu basharan dari tanah min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Setelah sempurna kejadiannya, aku tiupkan ruhku, hembusannya. Jadi ruhku, ruhnya Allah.
itulah yang masuk. Angapa nanikana nyawa? Nasabah anjur ya mengisi relung-relung ya rongga-rongga yang ada di dalam badan tubuh sehingga menghidupkan badan tubuh, jadilah disebutnya nyawa. Ketika nyawa keluar masuk di hidung, itulah dinamakan nafas. Dari situ jentojenna nafas adalah diri kita yang sebenar-benarnya. Antumi pun naniat tahu motera napasakna nibo. Betul tidak? Angapai pun naniat dalam moterang ni pares say tinakrakna. Betul tidak? Mulai baturawa ri bangkinga ni paresa antu tinakraa, ia itulah nyawa karena dia mengisi rongga-rongga di setiap sepersendian. Maka itulah yang harus kita terangi, yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara, yang harus kita cari. Karena itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Itu yang akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dari tanah akan kembali ke dalam tanah, bercampur dengan tanah. Tapi siapa yang senantiasa aktif Nur Muhammad dalam dirinya, maka pada saat dia berada di dalam tanah, tidak akan dimakan cacing tanah. Kenapa? Karena dibungkus oleh cahaya. Betul? Gak usah nangkam. Ya. Makanya rajin-rajin ke ngaji. Ya, itu amalan yang pertama. Ibu, parit memang iboko. Sebelum nisasala kisalam batang kalenta. Nisasala kalenta. Antum minarkana nyawata ilalanna itatul kiamaina. Itu berdasarkan dengan kitab Ruh karangan Imam Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ruh disadur, kemudian dipindahkan dikembangkan dalam kitab Qiyamah yang ditulis oleh Tuan Tasalama Kasih Yusuf Al-Makassari. Ya, antu nyawata aku tak nangilala betul tubuh. Nakana bukan ame manja tubuh. Angkana alle pias yang memang asal memang elalan na talasaknu mati ko salah na nampan salak kalennu. Oleh karena itu Bapak Ibu, menurut salah seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tidak tahu hakikat diri kita, maka cukup dengan beramal saleh, insya Allah kita akan selamat. Makanya hampir semua dalam Al-Quran setiap ada kata iman itu diikuti amalan soleh. Betul? Innal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan agau bajiki anna lahum jannah, makna santu surga tampakna. Ya. Tena kelepat ya lampat tareka, tena kelepat lampat guru. Tapi alhamdulillah rajin-rajin jaki agau baji, insya Allah sangkam banyak itu at-tareka kajai patareka lebat itareka nakanatina monakin aku sambayang. Betul? Salapangi patareka kemayan nih ya nakana guruna mungkin guruna nakana woi enakke tina mo nanakke as-sambayang. Ane anak murika anu beleng-beleng ka nakana pun nalepat mungkin dengan tarikat tidak mana sambayan tahu. Ternyata salah paham. Maksudnya gurunya, inakken ni tena mo na anakken sambayang. Maksudnya kita ini hidup karena ada yang hidupkan. Setuju? Kita melangkah karena ada yang membuat kita melangkah. Betul? Sekarang kalau kita takbir Allahu Akbar, sito jen na inangang kakatakbir. Ikatpe. Erota, tiai, karena ni ang pagiyuki, betul? Ni ang kairokani, betul? Inaing kairokani Allah Ta'ala. Maka keakuan diri kita hilangkan semua. Kalau kita hilangkan keakuan diri kita, merasa, tidak ada yang kita rasa, semua karena kehendak Allah. Itulah yang dimaksud, bukan dia yang berkehendak, tapi Allah. Bapak Ibu, makanya rajin ngaji. Yang kedua, yang terakhir,
lalan na tala sa tawa Bapak Ibu apalagi lantama kini bulan rumalanga di rajin-rajin memang kisidak kadi ang apa Ustad nasabaan ni mibokong kami ng bajikan ternyata sedekah itulah yang akan memberikan kenikmatan di alam kubur Bapak Ibu selain dijagai sambayan ta ang ngaji-ngaji ki rajin memang kisidak ka ang apa nasaba ini sedekah luar biasa Bapak Ibu. Sedekah ini yang akan menolong kita di alam kubur. Sampai-sampai orang yang rajin saja bersedekah itu menyesal. Apa penyesalan na orang yang rajin bersedekah anak-anak? Ang apa nasi kiti itu pasidakkan di. Coba ku pasidakkan tungin yung bajungku sekre alamari. Oh bagi na. Ang apa na iya jeng jatuh ya ku sareyang itu tanggaku. Ku sareyang sari batangku. Coba berua. Ini penyesalan. Lakbi payah pun na tau gigilis si baku ang ngeru mintongi. Apala mintongi ri Allah Ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib. Oh karain. Punakule karain pautera lalo karilino karain. Pasigat pa yung motor matan tubuhku karain. Nanyawaku karain. Ero ang motor ilinoa. Apa ero ang motor na lakukan Bapak Ibu? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Or erotoma asidaka nak gau baji tapi apa boleh buat ilalam makiri kuburan penyesalan tinggal penyesalan walau kita menangis darah Bapak Ibu sekalian tidak bisa lagi kita kembali bersedekah maka harta kita yang sesungguhnya bukan harta yang ditabung di BRI bukan harta yang ditimbun di rumah tapi harta kita sesungguhnya itulah yang kita sedekahkan apalagi bulan Ramadan Masya Allah, lapi-lapi pahalana, insya Allah Allah akan gantikan lebih banyak lagi. Deh, maka sedekah itu adalah jalan momentum untuk mendapatkan amal jariah. Ibu, nyaman si kita Masjid Aisyah, deh, membutuhkan uluran tangan. Lebih minta itu deh. Sudah cantik di dalam, deh. Alhamdulillah. Iya. Baji tong itu pun naman kita baji ki ya apalagi make AC ya masih nastar ya alhamdulillah deh baji kintu bu nyamang itaraw ito pun na ni AC naman sige ka awaji karpet na insyaallah itu misurugata dari kiri memang yang bisa mendinginkan kuburan ta kirim memang yang bisa menerangi kuburan tak, yang bisa meluaskan kuburan tak, yang menjadikan ya kasur empuk di dalam kuburan. Kirim memang Bapak Ibu sekalian. Lewat apa? Lewat sedekah. Dia gilis siba. Iya. Mana lek ini kilang ngeri cerita na pacama. Ya. Kun aku cerita ki oh lala. Bapak Ibu sekalian, jadi pun siratan itu sidak memang kisari batang. Di kanjo pacama anu siratan jadi sidak katina na sidak ka. Gara-gara gigili padahal ya sewa becak jen. Ya. Ya pacama lalamper kantor bupati. Kan setiap itu hari Senin apel pagi. Kalau Pak Desa ini kan setiap hari Senin apel pagi di kantor camat atau di kantor bupati. Kantor camat di. Pacama ini kodong ambil pagi di kantor bupati lampa mikirun di kantor bupati balik pasat duduk akhirnya apa yang terjadi dari tangau loang ammo go itona tem marung motor otona sahabat tem marung otona na parkir di bidang loang na patayan tukang beca na lebat tukang beca amalo natayang mi beca oh mantap mi beca ka nakana mi dem beca alang timay kikaray nakana lampa di kantor bupati karena iya nak ke karay nakanta korong kukutaan ng korong siapa siwana nakana 10 5 sabo karay ini pacama katuki gilan ka kajalak kama 10 masabo na nakataya ke karay kung nalampay kantor bupati niya uluan niului pangambikan ya tanjakan seperti tanjakan na bulangi ya nakanami ko dong ini dem becak ipaparagi ko dong 10 5 sabo aba nakana pacama ko nate ko 10 sabo at tayo becak maray bigili akhirnya nanawana ko dong dem becak ya pas kami paende 10 sabo kareng ya lalangatin na sa patao di kantor bupati anggap Pak Lurang motor
naik nih, enak makin keren. Lantai naik nari becak ka, ya. Tapi jam meriatin apa? Ya, ada becak ka nak pacama terlambat baik. Akhirnya pulang dulu caranya goyang. Nakana mi pacama, gasing-gasing ya terlambat ka. Nakana pamupurang karen pun sapu kami mi goyangan na. Naganahin na pacaka sa lapang bupati po nakaman po. Ya? Kasi niya balak balak ni. Ayun na nagapay pangambi kang tanja ka nga. Kama na to dan na mundur tong ibechan. Kalau ang putong ibatan na pacama. Ahin na nagananaon ko sorong ni. Nami ko na sorong. Kana ini tanja ka nga lumayang tinggi na ay pangambi ka nga. Ahir na tayo na nakulay. Moro-moro pacama. 10 sa bulan na bayar, ajay kanan na tersinggung dan beca. Nakana iyalas ako parang ini ako sorongnya, tapi tinarasing ikapan dadali kang itu penalipay pangambi kang panungkilan. Batu minay, tidak lama kong yan nagapa panungkingan, nagapana panungkingan ang tinanan ring de beca. Napay 10 meter tak bucu beca na, amara yung pacama batur dalagang, rengi. Ang nagkaroon beca pun na 10 sabutin ang makiray. Masya Allah, nag-ano may lalubuno kung nakaman to ring. Nagkanakulay dyan ni ring, yang pati dibayar ipan ring Kanaku bayar ki, daripada lubuno naremi, 10 rin ang pabaturawa. 1 kali rem 5,000. Ternyata 50 sabu na bayar. Lebanin sa 50 sabu, nagkanabi po yung beca, ni Indian to kareng. Naganay pacama apa pipoy kapis 10 jakon reng kali 5,000 to berarti 50,000 cocok mi 50 sabun ni panreng tapi niya sa beca 10 sabun 60 sabun na bayar nampai mi nasasalak kalena coba ku tarima penawaranmu sampai 15 sabun apa boleh bawa terlanjur mi makanya sebelum ki menyesal sidak kami mangki wadi sidak kita gigit dan sedekah yang bagus itu ke masjid, ke panti asuhan, dan yang paling penting adalah kepada kedua orang tua. Kenapa? Kalau orang tua kita bahagiakan, maka Allah akan bahagiakan kita. Siapa anak yang selalu bikin susah mamanya, selalu bikin susah orang tuanya, bikin sedih orang tuanya, nakana, tahu tak anggap aja ku singar, tapi singar kanjoli. Betul tidak? Banyak kejadian seperti itu yang saya lihat. Tapi siapa yang bahagiakan orang tuanya, yang senantiasa buat orang tuanya tersenyum, yang selalu bantu orang tuanya, walaupun dia tidak punya pekerjaan, Allah bukakan dia jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki. Allah akan bukakan rahmatnya. Kenapa? Karena yang membahagiakan orang tuanya, Allah yang bahagiakan dia. Siapa yang muliakan orang tuanya, Allah yang muliakan dia. Makanya rajin-rajin isungke pala limana tau tuata. Yaudah, sungke pala limana alai cium umay. Barakak nandrini. Andrini kamakaman ni na anak kapon na cium tangan ni saling ki nasileding caranya. Saling dulu. Bukan begitu caranya saling. Ajari memang anak tak cucunta bu. Begini caranya salingnya. Begitu juga istri. Kalau mau dapat barakahnya, ridhonya suami, tak cium tangannya begini, bukan begini. Cium, namanya cium ini. Rasakan hirup. Rasa tanah tuh aja gitu. Alepoi. Sila lengkap jukut palucek lah. Cium supaya berangkat. Anak-anak kamu-kamu yang pernah cium tangan. Betul tidak pernah lampas sekolah anak tak? Berubah begini nak. Begini caranya cium tangan supaya enggak pakai barakah bakteria mana bakteria manggelo. Gini. Gitu. Insya Allah berkah hidupnya. Bapak Ibu sekalian, tapi kita mau sebagai kesimpulan. Hidup tatina jana salmo. Tete siapa nih? Hah? Iya. Setengah 10. Berarti 1 jam setengah makan.
Dek, Bapak Ibu, dek sebagai kesimpulan, ini jamu ko to, ini jamu ko. Talasat tabu andi tinang asal lo, dek. Tingnan niya singin